Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah pedih Ronggo Lawe, ditulis oleh Dodi Handoko, Selasa 15 Juni 2021. Rangga Lawe atau Ronggo Lawe adalah putra dari Arya Wiraraja, Bupati Songenep atau Sumenep di Pulau Madura. Ronggo Lawe dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat Sungai Brantas pada tahun 1292. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya kerajaan Majapahit. Nama Ronggo Lawe merupakan pemberian Raden Wijaya berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kadiri. Bisa juga mempunyai arti rangga berarti kuda dan lawe merupakan sinonim dari wenang yang berarti benang atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Rangga Lawe atau Ronggo Lawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kadiri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ronggo Lawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kadiri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah Kadiri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Dalam kidung Ronggo Lawe atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ronggo Lawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun Ronggo Lawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ronggo Lawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakian Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakian Patih seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembu Sora yang merupakan paman Ronggo Lawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasihati Ronggo Lawe agar memohon maaf kepada raja. Namun Ronggo Lawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Para raton menyebut pemberontakan Ronggo Lawe terjadi pada tahun 1295. Namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Pemberontakan tersebut bersama dengan Jayanegara naik tahta. Dalam Nagara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia digantikan kedudukannya oleh Jayanegara terjadi pada tahun 1309. Namun Nagara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jayanegara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Istana Daha. Di Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggo Lawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ronggo Lawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama 2006 mengutip Kidung Ronggo Lawe, menuliskan bahwa peperangan dalam pemberontakan Ronggo Lawe terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kebo Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggo Lawe. Di Tuban, Ronggo Lawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri
Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ronggolawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih selamat. Kebu Anabrang, Panglima Perang Majapahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe. Kebo Anabrang memacu kudanya, namun dikejar oleh Ronggolawe. Dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras. Melihat Ronggolawe jatuh di sungai, Kebo Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Dalam satu kesempatan, Kebo Anabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ronggolawe. Ronggolawe sekarat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ronggolawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora menikam Kebo Anabrang sampai mati. Kebo Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel 2 kesatria tersebut. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Demikian kisah pedih Ronggolawe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.